Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Media Sucahya, dosen Fisikum Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tradisi fenomenologi yang terkaitan dengan teori hermeneutika. Ini adalah salah satu bagian dari mata kuliah teori komunikasi. Tradisi fenomenologi ini menyebutkan bahwa pengalaman adalah sesuatu yang sangat penting dalam menimba ilmu pengetahuan. Seseorang melakukan interpretasi terhadap berbagai pengalaman yang dilakukan oleh setiap orang. Maka karena pengalaman ini merupakan sebagai sumber data, maka itulah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi dalam berbagai penelitian, tradisi fenomenologi ini dilakukan dengan mengungkap pengalaman-pengalaman dari objek yang diteliti. Nah, salah satu tradisi fenomenologi adalah teori hermeneutika. Teori hermeneutika ini adalah cara untuk memahami naskah-naskah kuno seperti Alkitab yang tidak dapat dijelaskan oleh penulisnya. Nah, naskah itu sendiri memiliki arti terlepas dari apa yang dimaksud penulis, pembicara, atau lawan bicara. Maka hermeneutika ini adalah bagaimana seseorang menafsirkan naskah-naskah kuno seperti Alkitab atau ayat suci Al-Quran atau novel-novel yang tidak dapat dijelaskan oleh penulisnya, terutama pada saat penulisnya itu sudah tidak ada karena meninggal atau penulisnya tidak ada di tempat. Maka siapa yang akan menjelaskan maksud dari naskah-naskah tersebut? Itulah orang yang ahli dengan menggunakan teori hermeneutika. Maka tantangan terbesar dari teori hermeneutika adalah kita harus memastikan apa arti dari sebuah naskah. Jadi naskah itu ditafsirkan, kemudian kita bisa memastikan arti yang terkandung dari naskah tersebut. Itulah penjelasan tentang hermeneutika. Kapan hermeneutika modern itu muncul? Nah, hermeneutika modern itu muncul dimulai pada abad ke-19 oleh Frederick. Dia mencoba membuat bagaimana sebuah sistem untuk menemukan kandungan atau maksud si penulis dalam tulisan tersebut dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menganalisis data. Karena setiap naskah itu harus ditafsirkan ulang oleh pihak yang ahlinya. Maka dibuatlah sebuah sistem bagaimana agar orang mudah dapat melakukan atau menafsirkan naskah-naskah tersebut. Nah, Didley juga menyebutkan bahwa hermeneutika merupakan kunci bagi semua ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan dan masyarakat. Dunia manusia adalah dunia sosial dan historis yang memerlukan pemahaman tempat manusia hidup dan bekerja. Nah, pemahaman Didley dan Frederick ini memang bertolak belakang dengan pemahaman alam fisika dengan kebenaran ilmiah. Nah, selanjutnya cabang hermeneutika ini terdiri dari banyak cabang, tapi yang biasanya jadi kajian adalah pertama tentang menafsirkan naskah atau filologi. Nah, cabang filologi ini adalah untuk memahami naskah, teks, baik itu kitab suci, awalnya sejarahnya adalah Injil ditafsirkan, dan sastra. Kemudian yang kedua, cabang hermeneutika lagi adalah tentang penafsiran tindakan manusia atau hermeneutika sosial. Nah, berikutnya adalah dari berbagai cabang hermeneutika itu menjelaskan
Naskah merupakan catatan sebuah kejadian. Jadi peristiwa-peristiwa pada masa lalu atau peristiwa-peristiwa pada masa kini itu digambarkan dalam sebuah naskah. Di samping itu, naskah juga merupakan peninggalan budaya yang dapat ditafsirkan oleh setiap orang. Bagian budaya misalnya buku-buku naskah kuno, primbon, kemudian naskah-naskah sejarah pada masa lalu, termasuk novel-novel klasik. Nah, itu adalah peninggalan budaya yang kita bisa tafsirkan kembali sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh penulisnya. Nah, bagaimana menafsirkan pesan yang tidak lagi menjadi sebuah bagian dari kejadian yang sebenarnya? Maka itulah ada yang disebut lingkaran hermeneutika. Jadi, lingkaran hermeneutika ini adalah teknis khusus dalam penafsiran pesan yang sangat tergantung pada sebuah gagasan dari proses generalnya. Jadi bagaimana gagasan utama dari naskah tersebut, bagaimana pesan utama dari pesan tersebut, maka itu bisa diungkap dengan namanya lingkaran hermeneutika. Nah, ada 3 teori hermeneutika yang dikembangkan oleh 3 filsuf dunia. Yang pertama adalah Polycarp. Dia adalah filsuf dari Prancis pada abad ke-20. Nah, Polycarp ini lahir pada 1913 di Prancis dan meninggal pada Mei 2005. Kemudian yang kedua adalah Stanley Weiss. Sama beliau juga adalah ahli sastra, filsafat, sarjana hukum. Bedanya beliau adalah profesor hukum yang lahir dan berkembang di Amerika, di New York. Beliau usianya hingga 82 tahun. Nah, yang ketiga adalah filsuf dari Jerman, Hans Georg Gadamer. Karyanya pada tahun 1960 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cukup populer, yaitu Kebenaran dan Metode. Nah, Hans Gadamer ini lahir pada tahun 1900 di Jerman dan meninggal pada tahun 2002 juga di Jerman. Nah, 3 tokoh ini adalah peletak dasar dari teori hermeneutika dan masing-masing memiliki ciri khas perbedaan terhadap teori-teori tersebut. Yang akan saya bahas pertama ini adalah tentang Polycarp. Nah, menurut Paul, naskah selalu berbicara kepada kita. Pekerjaan juru bahasa adalah menentukan arti dari apa yang dikatakan naskah tersebut. Jadi sebuah naskah, meskipun itu teks, tapi naskah itu berbicara, dan naskah itu bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh penulisnya. Kemudian yang berikutnya adalah naskah memiliki makna yang berbeda dari maksud yang penulis sebenarnya. Maka kita dapat memahami pesan tersebut walaupun kita bukanlah dari situasi tersebut. Meskipun naskah ini ditulis pada masa lalu, tetapi kita bisa memahami pesan walaupun kita adalah produk tahun kinian. Kemudian yang berikutnya adalah naskah dapat dibaca siapa saja. Sehingga dengan demikian, pemaknaan yang muncul itu akan beragam tergantung dari pemahaman dan tafsir orang tersebut. Nah, maka penafsiran naskah lebih kompleks dan menarik daripada wacana yang diucapkan. Jadi, menafsirkan naskah, mengungkap makna di balik naskah tersebut, itu tentu jauh lebih kompleks dari wacana yang diucapkan oleh tokoh tersebut. Maka makna sebuah naskah itu mengacu pada keseluruhan pola yang terbentuk oleh semua penafsiran yang merupakan bagian dari pemaknaan. Untuk menjawab hal itu, maka perlu penjelasan dan pemahaman.
Penjelasan ini bersifat empiris dan analisis berhubungan dengan pola-pola yang diamati di antara bagian-bagian tersebut. Jadi pengalaman bersifat empiris ini kita melihat pola-pola apa yang ada dalam naskah-naskah tersebut. Apakah polanya ini sama atau polanya ini tidak. Kemudian dalam menganalisis kitab suci, Anda akan setiap kata dari ayat. Kita akan mempelajari setiap kata dari ayat, kemudian mempelajari etimologinya, artinya, dan mencatat cara mereka membentuk pola pemaknaan tersebut. Jadi, kalau kita membaca naskah-naskah kuno atau kitab suci, maka kita akan membaca setiap kata dari ayat tersebut. Kemudian kita mempelajari artinya, kemudian bagaimana kata itu terbentuk atau terpola, sehingga kita memberikan pemaknaan terhadapnya. Nah, kita atau juru bicara dapat mencari kata-kata dan kalimat yang berulang, kemudian tema-tema naratif, serta keragaman tema. Jadi, begitu kita membaca sebuah naskah, begitu kita membaca sebuah kitab suci, maka kita dapat mencari kata-kata yang berulang atau tema apa yang muncul di sana, serta keragaman tema yang ada dalam naskah tersebut. Nah, dengan demikian, maka kita bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh penulisnya dan bagaimana kita menafsir ulang berdasarkan pemahaman kita. Nah, pemahaman adalah sintetis, ya. Dia digunakan untuk kejadian yang berhubungan dengan keseluruhan penafsiran. Dalam menemukan kajian kitab suci, Anda akan menggabungkan semua elemen yang ditemukan, mencari pengalaman holistik atau umum dari wacana yang dikaji. Kemudian, dalam hermeneutika, seseorang melewati kedua proses, yaitu memisahkan naskah ke dalam bagian-bagian dan mencari pola-pola selanjutnya kembali, dan secara subjektif menilai keseluruhan makna tersebut. Jadi ada proses pemahaman dan ada proses penjelasan. Jadi proses lainnya adalah memisahkan naskah, kemudian mencari pola-pola selanjutnya. Kemudian Anda akan bergerak dari pemahaman ke penjelasan dan kembali pada pemahaman lagi dalam suatu lingkaran tanpa akhir. Penjelasan dan pemahaman tidak terpisahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan lingkaran hermeneutika. Jadi sebelum kita mengerti tentang sebuah naskah, maka kita akan memahami lebih dahulu. Setelah memahami naskah tersebut, maka kita akan memberikan penjelasan. Penjelasan ini pada akhirnya akan memberikan pemahaman, dan pemahaman ini kembali kita akan jelaskan. Sehingga dengan demikian, penjelasan dan pemahaman itu tidak terpisahkan. Ada hubungan yang erat antara juru bahasa dan naskah. Naskah bisa berbicara dan mengubah juru bahasa. Nah, keterbukaan terhadap makna dari naskah itu disebutnya sebagai pemberian. Maka penafsiran mulai dari pembedaan berakhir dengan pemberian. Untuk menafsirkan ayat, maka kita harus menghilangkan minat tentang makna intrinsik atau makna yang terkandung di dalam naskah tersebut. Tetapi kita akan menerapkan pada makna-makna tersebut pada situasi di mana kita melakukan penelitian tersebut. Jadi pada saat kita menafsirkan ayat, kita jangan terlalu terpaku pada kata yang terkandung dalam teks tersebut, dalam naskah tersebut. Tetapi kita mencoba menerapkan makna-makna apa yang muncul pada naskah tersebut. Nah, contoh penelitian naskah adalah, saya jelaskan di sini, ada ungkapan perantara, yaitu para leluhur, kemudian ada tempat dan ada waktu. Tempat entah di negara mana, entah di bukit apa, dan waktu mengacu pada masa lalu, masa kini, dan masa datang. Kemudian naskah juga menceritakan umumnya tentang kelahiran, kesengsaraan, pengenalan nilai-nilai, kelahiran kembali, dan pengabadian nilai-nilai yang dihargai.
Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.